Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi ya guys di channel Yanto CG7. Nah, ini kita dapat garapan lagi satu. Ini tadi nggak tahu nih yang ngasih siapa, tahu-tahu kita pulang dari keluar maksudnya keluar sebentar gitu ya, nggak tahu ada yang datang, nggak nelpon, nggak apa, tahu-tahu datang raket ini. Ya namanya rezeki ya kan, udah malam-malam jam setengah 9. Ini patah satu, ini aturan nggak kita ini ya, nggak kita bikinkan konten, nggak kita spill lah. Cuma yang nganter ini kita nggak tahu, dia juga belum konfirmasi. Ya wes lah, sebut aja ini tak spillkan nanti biar yang punya kalau udah jadi kan bisa nonton. Tuh ini patahnya satu tok. Ini biasalah ini ya kan. Mudah lah, ini tinggal gerinda, poles, udah jadi gitu tok. Cuma kita kemarin udah mau membahas tentang berbagai jenis, berbagai merek apa ya, berbagai jenis lah ya, berbagai jenis trik and trik soal shock raket. Nah, kita akan bahas satu persatu ya guys. Semua caranya itu gimana. Kita pakai lem Alteco pun shock raket bisa loh guys sebenarnya. Jangan salah, pakai lem Alteco pun bisa. Cuma kan kita harus pandai-pandai gimana cara mencermati, mengeksekusinya dengan tepat sasaran. Untuk pertama, ini kita bisa shock dengan baut. Nah kayak gini nih, bautnya besar-besar nih, baut sekitar diameter ada 3 mili nih, kanan kiri, nanti dimasukkan ke dalam raket begini. Nah jadi kan span dia kan, jadi dia raket yang patah framenya udah nggak gerak lagi, kita kasih tetes lem Alteco dikit-dikit udah jadi, dia udah kuat. Ini yang pertama ya. Tapi sayangnya ini berat, sangat berat, ini 4-5 gram beratnya. Yang kedua dengan shock besi yang seperti ini. Ini bekas raket model lama yang ini terbuat dari besi aluminium lah ya. Nah, ini diperkecil lagi supaya bisa masuk ke dalam frame raket. Dimasukkan ke dalam juga guys. Ya, dimasukkan ke dalam segini, nanti yang patahannya juga dimasukkan ke dalam sini, jebret, dilem, jadi pakai lem Alteco pun bisa. Terus ini beratnya 2-3 gram. Ya, ini ya kelemahannya di situ. Walaupun ini sekarang zamannya karbon, cuman kan kita nggak menutup kemungkinan kita mempelajari yang shock zaman dahulu kan. Nah, untuk menambah wawasan kita kan gitu. Tapi ini pun walaupun shock ini kuat ya, besi semua, ini nggak menjamin bahwa raket masih bisa utuh lagi. Karena semua raket yang udah pernah patah itu ada kemungkinan karbon yang lainnya itu bisa patah lagi. Karena memang mungkin usia juga dari raket ya. Terus yang ketiga, ini lebih cantik lagi guys. Nah, ini besi. Taruh kanan kiri, nanti terus di tengahnya sini dikasih lempengan karbon bekas frame kayak gini, yang bagian bawah atau bagian dalam atau di bagian luarnya saja ya. Ini kayak gini dia. Nah inilah ya kan, ini besinya kecil-kecil guys, tapi yang tengah sini karbon. Nah ini lebih efektif. Cuma ini kalau kita timbang beratnya 1-2 gram, ini agak lebih efektif karena apa, besinya kecil-kecil, tengahnya karbon, jadi beratnya nggak nambah terlalu signifikan lah. Yang paling bagus lagi shock pakai karbon, pakai frame raket ya. Ini ada dua cara guys. Ini pakai lem Alteco semua bisa ya, apalagi pakai lem epoxy ya, epoxy masih lebih kuat lagi. Yang pertama kayak gini guys triknya. Ini yang bagian luar kita ambil, sama bagian dalam sini kita ambil ya kan. Bagian samping kita buang, samping kita buang, samping sini kita buang.
Yang bagian atas sama bawah ini disatukan, kemudian menjadi lempengan kayak gini guys. Nah ini lempengan kayak gini ditumpuk lah, ibaratnya ditumpuk. Wah, ditumpuk kayak gini lah. Terus kita masukkan ke dalam frame bracket. Tahu ya, masukkan dalam frame bracket. Terus ini frame udah nggak bisa gerak, ya kan? Udah nggak bisa gerak. Nah, udah deh. Itu kuat. Ya, itu lebih ibaratnya lebih ampuh lah, ya kan? Maksudnya lebih top chair, paling beratnya nambah paling 1 gram sampai 1,5 gram karena bahannya karbon. Nah, itu ya sudah berapa jenis kita bahas, ada 4 lah ya, 1 2 3 4 nih. Ada lagi yang kelima, gini guys, diambil di bagian sampingnya. Nah, samping sini guys, samping kanan sama samping kiri ya. Ini kan raket nih ya, samping sama samping, jadinya kayak gini. Ini bagian samping, tapi kelemahannya yang di sini ini malah lebih ringan lagi guys, paling 0,5 graman. Ini lebih ringan lagi, cuma kelemahannya gini, ini nggak bisa masuk untuk ke dalam yang bagian atas frame. Nah ini karena kecil dia ya, ya kan, ini kan kecil, cuma dia ringan, memang ringan ya. Nanti dimasukkan ke dalam, ini untuk bagian sini saja, yang bagian frame raket untuk ke bawah, samping sama samping gitu ya. Nah, nanti terus udah gitu dilem Alteco, udah gitu tok bisa jadi. Terus untuk yang terakhir bisa lagi kita pakai, nah ini lempengan karbon, lagi-lagi lempengan karbon ya. Nah kayak gini, ini praktis dan kuat ya kan, bisa di atas di bawah dimanapun lengkungan pasti ada, pasti bisa kok ada. Cek guys, tak tunjuki ya guys. Nah ini kita pakai spons juga ya guys, kalau yang pakai lempengan gini. Kalau kamu mau pakai lem Alteco saja loh ya, nggak mau repot-repot pakai lembaran karbon, caranya yang paling efektif kayak gini. Ini lempengan karbon nih ya, lempengan karbon kita masukkan ke dalam frame raket yang patah ya. Berarti yang patah berarti satu kan, berarti sambung kayak gini, ini potong, tahu kan ya. Terus kita gunakan ini, gunakan spons ini berfungsi. Ini spons nanti kita sobek sekian lah. Ini nanti dimasukkan ke dalam rongga-rongga sini guys, rongga-rongga ini kan pasti ada rongga, ini masih berongga. Nah, atas atau bawah atau samping kanan kiri ini kita masukkan, kita jejeli lah cara basa Jawane ya. Basa Perancis ya masuk ngono lah. Dimasukkan ke sini, kelihatan karo sudah sepan. Ini di dalam lubang grommet ini kita tetesin sama lem Alteco ya. Saat ini ya, yang patah sini sama yang atas ini kita masuki kayak gini. Terus nanti dikasih lem Alteco sini dari lewat lubang-lubang grommet, nggak perlu banyak-banyak, itu pasti kuat. Cuma kan ya saya ini ya, kita ulangin lagi, kita kasih tahu untuk penarikan. Kalau udah jadi itu nggak usah kenceng-kenceng, karena karbon kalau sudah patah itu berarti ada kemungkinan ya karbon yang lain juga mengalami kerusakan, faktor usia atau faktor benturan lah ya kan. Kita bayangkan lah, raket bulat kita tarik pakai senar itu dengan tarikan yang luar biasa itu guys, dan terus menerus neken, dan untuk nampol shuttlecock itu bayangkan saja lah, itu kalau kita ketarik-tarik kayak gitu, kita tampol, kita juk kanan kiri, pusing juga itu ya kan. Nah terus untuk misalkan Anda, kalau kamu itu pilih yang mana mas, nah kita pakai yang ini aja guys, yang lebih mudah ya kan, pakai ini. Cuman kita kalau udah raket udah patah, ini kita masukin dalamnya ya kan, udah kita masukin lempengannya, udah raket kita sambung, terus luarnya kita balut lagi dengan karbon, dengan lembaran karbon ya, nambah paling 0,5 gram kok. Kalau ini ringan kuat, ini udah jadi.
Kalau ini kan memang barangnya tipis, kalau dari frame-frame raket kayak gini memang karbonnya nih tipis. Tapi hasilnya kalau mau bagus sih ya paling kalau retaknya masih bisa nempel, paling kok nanti yang di luarnya kita balut pakai plastik steel nanti di amplas, terus apa udah rata kita cat lagi, masih modelnya itu masih enggak terlalu nampak shocknya. Cuma kalau kita walaupun nampak, cuma kalau kita ya milihnya yang luar pakai lembaran karbon, itu lebih, ya kita percaya lebih inilah, lebih kuat lah ya kan. Nggak tahu kalau pemikiran lain orang kan beda-beda, bukan kita yang eh, merasa kita shocknya paling bagus, enggak, mungkin saja juga orang bisa apa ngesok bekas kita nggak tahu juga kan. Orang kita juga shock mana lah yang belum pernah kita bongkar, dari Tangerang, dari Semarang, terus lokalan sini sok-sok baut kayak gini Purwodadi kita bongkar. Cuma kan ya namanya faktor lem kan bisa tergantung usia. Cuma memang kalau mau kualitas usianya agak lama itu memang lem jenis epoksi. Dah gitu ya nih, demi mil malah nanti nggak tahu ini nggak tahu apa malah bikin lama-lama saja, nanti nggak ngerjain ini ya. Oke.